Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel belajar terjemah atau arti Al-Quran berkata. Pada kesempatan kali ini kami akan menerjemahkan atau mengartikan Al-Quran surat Al-Qiyamah, yaitu surat ke-75, terdiri dari 40 ayat dan dinamakan surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Langsung kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. La uqasimu biyaumil qiyamah. La, sesungguh, uqasimu, aku bersumpah, biyaumi, dengan hari al-qiyamah, kiamat. Wala uqasimu bin nafsil lawwamah. Wala, dan sungguh, uqsimu, aku bersumpah, bin nafsi, dengan jiwa, lawwamah, menyesali. Jadi arti dari ayat kedua ini adalah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali diri sendiri. Kemudian ayat yang ketiga, ayahsabul insanu allan najma'a idhoma. Ayahsabu, apakah mengira, al-insanu, yaitu manusia, allan, bahwa tidak, najma'a, kami kumpulkan, idhoma, tulang belulangnya. Kemudian ayat yang keempat, Fala qadirina ala an nusawwiya banana. Fala, yang benar, qadirina, berkuasa, ala, atas, an, untuk, nusawwiya, kami sempurnakan, banana, jari jemarinya. Jadi arti ayat keempat ini maksudnya adalah kami mampu menyusun kembali, atau bahkan, bal itu bahkan, kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Kemudian ayat yang kelima, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal, bahkan yuridu, bahkan yuridu, menghendaki, al-insanu, manusia, liyafjuro, untuk durhaka, amama. Jadi maksud dari ayat kelima ini adalah, tetapi manusia hendak membuat atau berbuat maksiat terus menerus. Bahkan yuridu, berkehendak atau menghendaki, al-insanu, siapa, manusia itu, liyafjuro, untuk durhaka, amama, di hadapannya atau di hadapan Allah. Kemudian ayat yang keenam, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu, ia bertanya, ayyana, bilakah atau kapankah, yaumu, hari, al-qiyamah, kiamat. Kemudian ayat yang ketujuh, fa'idha bariqal basar. Fa'idha, maka tatkala atau ketika, bariqa, bingung, al-basar, pandangan. Jadi ayat dari arti dari ayat ketujuh yaitu, maka apabila mata terbelalak, bariqul, jadi bingung atau terbelalak, al-basar, apa itu, penglihatan. Kemudian dari ayat ke-8, wa khasafal qamar.
wa khasafa dan hilangnya cahaya al-qamar bulan. Kemudian ayat yang ke-9, wa jumi'a syamsu wal qamar, wa jumi'a dan dikumpulkannya asyamsu matahari wal qamar dan bulan. Kemudian ayat yang ke-10, yaqulul insanu yawma idzin aina mafar. Yaqulu berkata al-insanu, siapa al-insanu manusia, yauma idzin pada hari itu, ainal mafar di mana tempat lari. Jadi berkata siapa manusia, yauma idzin pada hari itu, ainal mafar di mana tempat kita berlari. Kemudian ayat yang ke-11, kalla la wazar, kalla sekali-kali tidak, la tidak ada, wazar tempat lari. Ayat yang ke-12, ila rabbika yawma idinil mustaqar, ila kepada rabbika, Rabbi Tuhan kamu, yawma idhi pada hari itu, mustaqar tempat kembali. Kemudian ayat yang ke-14, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Yunabba'u diberitahukan, jadi dari kata an-naba yaitu kabar. Yunabba'u diberitakan al-insanu yawma idzi pada hari itu, bima tentang apa, qaddama dia dahulukan, wa akhar diakhirkan. Jadi maksud dari ayat ke-13 ini adalah pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Yunabba'una diberitahukan al-insanu kepada manusia pada hari itu, yauma idzin, bima tentang apa-apa, qaddama apa yang telah dikerjakan, wa akhar dan apa yang dilalaikan. Maksudnya wa akhar itu diakhirkan itu dilalaikan, menunda-nunda. Kemudian ayat yang ke-14, balil insanu ala nafsihi basirah, bal bahkan al-insanu manusia ala atas nafsihi diri sendiri, basiro mereka melihat. Di sini maksudnya adalah menjadi saksi. Bahkan manusia terhadap dirinya sendiri mereka menjadi saksi. Kemudian ayat yang ke-15, walau alqa ma'azira, walau dan walaupun alqa dia lemparkan ma'azira alasan-alasan. Jadi maksud dari ayat ke-15 ini adalah artinya walaupun mereka menyampaikan alasan-alasan atau beralasan. Kemudian ayat ke-16, la tuharrik bihi lisanaka lita'ajjala bih. La tuharrik, la jangan, tuharrik kamu gerakkan, bihi dengannya, lisanaka lisanmu atau lidah kamu, lita'ajjala karena kamu agar segera bih dengannya. Maksud dari ayat atau arti dari ayat ke-16 ini adalah janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu, di sini maksudnya untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya, atau di sini maksudnya menghafal. Jadi jangan terburu-buru. Menguasainya ini bisa menghafal atau bisa menguasai cara mengucapkannya. Jadi maksud dari ayat ini janganlah terburu-buru dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian ayat yang ke-17, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, inna sesungguhnya alaina atas kami, jam'ahu mengumpulkannya, wa qur'ana dan membacakannya. Kemudian ayat yang ke-18,
Faida qara'nahu fattabi' qur'ana. Faida maka apabila qara'nahu kami telah membacakan, jadi qara' membacakan kami kepada dia yaitu Muhammad, fattabi' maka ikutilah Qur'ana bacaannya. Kemudian ayat yang ke-19, Thumma inna alaina bayana. Thumma kemudian inna sungguhnya alaina atas kami bayana penjelasannya. Kemudian ayat yang ke-20, Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla sekali-kali tidak, bal bahkan tuhibbuna kalian mencintai al-ajilah yang cepat. Jadi arti dari ayat ke-20 ini adalah tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Di sini maksud yang cepat adalah ingin menguasai dengan cepat atau sangat mencintai dunia. Kemudian ayat yang ke-21, watadarunal akhirah. Watadaruna dan kalian tinggalkan al-akhirah akhirat. Jadi arti dari ayat ke-21 ini adalah dan mengabaikan kehidupan akhirat. Kemudian ayat yang ke-22, wujuhu yaumaidin nadirah. Wujuhu wajah-wajah yaumaidin pada hari itu nadirah berseri-seri. Kemudian ayat yang ke-23, ila rabbiha nadhirah. Ila rabbika rabbiha, ila kepada rabbiha Tuhannya, nadhirah melihat. Jadi arti dari ayat ke-23 ini adalah memandang kepada Tuhannya, ia melihat, memandang kepada Tuhannya. Kemudian ayat yang ke-24, wujuhu yawma idzin basyirah. Wa wujuh dan wajah-wajah yauma idzin pada hari itu basirah bermuka masam. Kemudian ayat yang ke-25, tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Tadhunnu yaitu ia mengira bahwa atau jika yuf'ala akan dibuat biha dengannya faqirah kebinasaan. Jadi arti dari ayat ke-25 ini adalah mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Jadi wajah bermuram tadi karena mereka merasa akan ditimpakan suatu petaka yang sangat dahsyat. Dilanjutkan ke ayat 26. Kalla idza balagatit taraqi. Kalla sekali-kali, idza apabila balagho artinya telah sampai at-taraqi kerongkongan. Jadi sekali-kali apabila telah sampai kerongkongan. Kemudian dilanjutkan ke ayat yang ke-27, wa qila man raq, dan dikatakan man siapa, raq yang menjampi. Jadi ayat ke-27 ini artinya dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan. Kemudian ayat yang ke-28, wa dhanna annahu al-firaq. Wa dhanna dan dia mengira annahu sesungguhnya ia al-firaq berpisah. Kemudian dilanjutkan ke ayat yang ke-29, wattafatis saku bisaq. Wattafati dan bertaut atau dan berbelit as-saku betis bisak dengan betis.
Jadi arti dari ayat ke-29 ini adalah dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kemudian ayat yang ke-30, ila rabbika yawma idzinil masak. Ila artinya kepada rabbika Tuhan kamu, yauma idi pada hari itu, al-masak tempat kembali. Dilanjutkan ke ayat yang 31. Fala saddaqa wala shalla. Fala maka tidak, saddaqa dia membenarkan, wala dan tidak, shalla dia sholat. Jadi arti ayat ke-31 ini adalah karena dia dahulu tidak mau membenarkan, maksudnya membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan juga tidak mau melaksanakan sholat. Kemudian ayat yang ke-32, walakin kadzdzaba wa tawalla. Walakin dan tetapi, kadzdzaba dia mendustakan, wa tawalla dan juga berpaling. Kemudian ayat yang ke-23, thumma dzaba ila alihi yatamatta. Thumma kemudian dzaba ia pergi, ila kepada ahlihi ahlinya atau saudaranya, yatamatta dengan sombong. Kemudian ayat yang ke-24, aula laka fa'aula. Aula lebih utama, laka bagi kalian, fa'aula maka lebih utama. Jadi arti dari ayat yang ke-34 ini adalah celakalah kamu maka celakalah. Di sini lebih utama itu maksudnya adalah celakalah. Kemudian ayat yang ke-35, thumma aula laka fa'aula. Kemudian summa artinya kemudian, aula lebih utama, laka fa'aula laka bagi kamu, fa'aula. Jadi untuk lebih menekankan, maka ayat ini juga diulang. Summa ditambah dengan summa. Kemudian celakalah bagi kamu, maka celakalah. Dilanjutkan ayat yang ke-36, ayahsabul insanu ayyusroka sudah. Ayahsabu apakah mengira, siapa al-insanu yaitu manusia, an jika, yutsroka ia ditinggalkan sudah begitu saja. Apakah mereka mengira atau apakah manusia mereka jika mereka akan ditinggalkan begitu saja, tidak ada pembalasan maksudnya. Dilanjutkan ke ayat yang 37, alam yakunu ta'fatam mimmani yumna. Alam yaku, alam bukankah yaku, ia adalah nutfah, yaitu setetes, min dari mani, air mani, yumna yang ditumpahkan. Kemudian ayat yang ke-38, thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa. Thumma kemudian kana adalah alaqah itu yaitu segumpal darah, fakhalaqa lalu ia diciptakan, fasawwa kemudian disempurnakan. Kemudian ayat yang ke-39, faja'ala minhu zawjaini dzakar wal unsa. Faja'ala maka dia dijadikan, minhu darinya, yaitu dari alaqah tadi darah, zawjaini dua jodoh atau pasangan, adzakaro laki-laki, wal untha dan perempuan. Kemudian ayat yang ke-40, alaysa dzalika biqadari.
Alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. Alaysa, tidakkah dzalika yang seperti itu biqadirin berkuasa ala atas an untuk yuhyiyal menghidupkan mauta dan orang mati. Jadi arti ayat ke-40 itu adalah bukankah demikian itu berkuasa. Jadi bukankah Allah yang berbuat demikian itu berkuasa pula menghidupkan orang yang mati. Demikian terjemah atau arti perkata dari surat Al-Qiyamah, surat ke-75 yang terdiri dari 40 ayat dan dinamakan surat Makkiyah. Semoga dengan mempelajari terjemah atau arti perkata dari surat ini menjadikan kita lebih yakin akan kekuasaan Allah dan memudahkan kita juga untuk lebih mengenal Allah dengan ayat-ayat yang ditunjukkan Allah kepada kita melalui Al-Quranul Karim, khususnya surat Al-Qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.